Pagi yang luar biasa untuk kita semua. Luar biasa, ketemu lagi bersama saya dan Pak Darmadi Darmawangsa dalam 3M ya, Monday Morning Motivation. Yes, Pak Darmadi, kita hari ini akan bahas law yang nggak kalah powerful Iya. dibanding sebelumnya. Kayaknya kita nih bertambah bijaksana nih kayaknya ya. Iya. Ya. Yes. Kita kayaknya dengan belajar banyak law ini kayaknya mata kita lebih terbuka gitu ya. Betul. Mata kita mulai melihat apa yang terjadi di dunia ini. Kenapa ada orang sukses? Kenapa ada orang nggak sukses gitu ya? Dan hukum-hukum yang diajarkan di sini ini kayaknya benar-benar sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dia menjadi solusi bagi pertanyaan-pertanyaan kita ya. Betul. Masih ingat kita kan pertama kali buka buku ini dengan sebuah master law ya? Masih ingat ya? Benar. Master law itu mengatakan Anda harus membuat masa depan Anda lebih besar daripada masa lalu ya. Jadi kaca spion itu selalu lebih kecil daripada kaca depan ya. Nah, kita masuk ke law 9 dan 10 dan di law ke-10 kita akan bertemu dengan yang namanya mother law. Ya. Apa bedanya master law dengan mother law? Master law itu kalau nggak ada master law semua nggak bisa gerak. Mother law ini sebagai pengunci. Kalau nggak ada yang ngunci ini nggak bisa dijalankan. Jadi ini penting sekali Pak, antara master law dengan mother law. Nanti kita pada law terakhir kita akan belajar mother law-nya ya. Nah, sebelum kita sampai di mother law, saya akan masuk kepada law ke-9 yang menarik menurut saya ini. Dia mengatakan bahwa Anda hanya akan terus bertumbuh jika Anda membuat tujuan hidup Anda lebih besar daripada uang. Ini nggak gampang Pak David. Ini nggak gampang karena pada dasarnya semua orang ketika mereka bekerja, awal mula bekerja, orientasinya pasti uang Pak. Dan itu bukan hanya sekedar di awalnya Pak, dan mungkin banyak sekali orang dalam hidup ini saat ini bekerja hanya karena uang, bahkan sebenarnya dia nggak suka kerjaannya, tapi karena ada uangnya dia masih kerja, mau nggak mau ya gitu ya. Kadang-kadang ada orang bahkan bilang kalau hari ini Anda dikasih uang 100 miliar, Anda akan apa yang Anda akan lakukan? Saya akan berhenti kerja gitu ya. Kan lucu berarti ya. Mestinya orang yang menyukai pekerjaannya walaupun punya uang 100 miliar, dia akan melakukan pekerjaannya dengan lebih semangat lagi mestinya gitu ya. Jadi ini perspektif yang ingin dibawa kembali bahwa ingat sebenarnya kalau Anda mau bertumbuh loh, bukan kalau Anda mau hanya statis. Kalau Anda mau bertumbuh, make sure goals Anda itu makin besar Pak. Dan goals Anda mempunyai ketertarikan kepada Anda bukan hanya sekedar seperti uang saja gitu ya. Ya. Jadi ini yang penting sekali ya. Banyak agent memulai karirnya itu berpikir bahwa uang adalah segala-galanya. Of course lah ya. Saya ketemu banyak agent sangat hitung-hitungan Pak ya. Ya, bahkan agent itu kadang-kadang suka lucu. Dia nyari kantor yang splitnya paling tinggi, walaupun kalau dia nggak closing juga dia nggak dapat apa-apa gitu ya. Mestinya kalau saya jadi agent yang baru, yang saya nyari adalah kantor yang bukan splitnya yang paling tinggi Pak. Kantor di mana saya bisa diajarkan supaya lebih cepat sukses gitu Pak, oleh orang yang lebih hebat dari saya gitu, bukan sekedar orang yang splitnya tinggi gitu ya. Jadi banyak agent berpikir seperti begitu ya. Tetapi kalau Anda memiliki purpose ya yang lebih besar dari diri Anda, lebih besar dari kepentingan diri Anda, ini luar biasa Pak. Seperti hari ini pada Monday Morning Motivation. Oh iya. Nah ini kan sebenarnya drive-nya bukan karena uang kan Pak, karena kita punya kepentingan yang luar biasa. Kita berharap dengan adanya 52 minggu yang diberikan Tuhan di tahun 2022, kita at least memberikan sesuatu yang mempunyai dampak yang luar biasa. Dan dampaknya ini bukan hanya untuk tahun 2022. Karena bagi orang yang nonton film ini mungkin 5 tahun lagi yang ke depan, ini masih mendapat bermanfaat bagi mereka, dan bagi kita itu adalah sebuah kontribusi yang baik untuk alam semesta ini. Ya, jadi ketika kita punya purpose lebih besar daripada uang, kita itu kayaknya kerja udah nggak dibayar. Enak tuh Pak. Kalau kerja nggak dibayar gitu ya, kayak kerjanya itu kayak nggak ada pakemnya lagi Pak. Saya kerja dengan senang hati gitu ya. Nah itu saya tadi bilang kalau orang yang bekerja dengan senang hati, kreativitas dan inovasinya itu pasti muncul Pak. Dia punya confidence-nya pasti naik Pak. Ya, dia lebih berani ngambil resiko gitu ya. Ya, nothing to lose bagi dia. Nah, tujuan hidup itu memberikan hidup ini mempunyai arti yang lebih ya, dan seringkali dengan tujuan yang jelas ini, yang besar ini bisa mengarahkan dan memfokuskan talenta dan usaha-usaha kita. Dan yang menariknya dengan tujuan yang besar itu kita bisa mengajak orang lain yang punya energi sama, yang mempunyai magnet sama untuk bisa sama-sama dengan kita membuat bisnis kita besar. Ini bagus. Ini bagus sekali untuk sebuah kantor member broker ya. Sebuah kantor broker itu penting sekali pemimpinnya mempunyai purpose yang besar. Karena dengan purpose yang besar ini dia akan menarik orang-orang yang hebat masuk kepada kantornya. Tapi kalau pemilik kantor itu hanya sekedar mikirin uang saja ya, akhirnya dia nyari agent yang semuanya serba hitung-hitungan dengan dia ya. Nah, dengan seperti begitu dia tidak akan bisa menjadi besar. Dia tidak akan bisa bertumbuh. Oleh sebab itu bab ya law yang ke-9 ini walaupun pendek ya, dia mengingatkan kita untuk selalu bertanya kepada diri kita,
Apa sih tujuan hidup kita yang lebih besar dari diri kita? Kita sudah mulai membuat sebuah versi diri kita yang lebih besar daripada versi diri kita sebenarnya. Dampak yang kita lakukan bukan dampak untuk diri kita sendiri, tetapi dampak untuk orang-orang lain lagi. Nah, dengan 9 law pertama yang kita sudah bahas panjang lebar ya Pak David, kita tiba di law yang ke-10, di mana ini yang saya tadi bilang the mother law ya. Ini maminya hukum ini ya. Ya, dan maminya hukum ini menurut saya menarik sekali. Karena dengan law number 10, ketika Anda lakukan law number 10, Anda akan balik ke law number 1 lagi. Nanti saya kasih lihat ya. Bagaimana law number 10 ini ketika Anda jalankan, Anda balik lagi ke law number 1 lagi, balik, makin lama makin besar ya. No, law number 10 ini mengatakan Anda hanya akan terus bisa bertumbuh jika Anda membuat pertanyaan-pertanyaan kepada diri Anda itu lebih besar daripada jawabannya. Anda sebenarnya tidak mencari jawaban yang cesplang. Anda lebih serius menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan gak ada jawabannya, Pak. Dan seringkali pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik. Kenapa saya bilang? Kalau kita masih ingat waktu kita kecil ya. Masih ingat Pak David waktu kecil? Ya. Pak David sering bertanya, setuju nggak? Ya. Kadang-kadang kalau orang tua kita juga termasuk orang yang terbuka, dia akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kita. Namun walaupun dia semangat jawab pertanyaan kita, kadang-kadang dia dongkol. Kenapa? Karena ada beberapa pertanyaan yang mulai dia susah jawab. Makin anak itu makin besar, pertanyaannya itu makin susah dijawab. Ya. Jadi akibatnya kita anak-anak itu suka terus bertanya, tapi pada satu saat nanti orang dewasa akan mengatakan, udah, kamu jangan terlalu banyak bertanya. Kamu jangan terlalu banyak bertanya ya. Jadi, dan apa yang terjadi ketika kita bertambah tua ya, bertambah besar ya, kita lama-lama pikir sebenarnya semua pertanyaan yang kita tanyakan, kita sebenarnya sudah tahu jawabannya. Dan ketika kita merasa sudah tahu jawabannya, kita sudah nggak bertanya lagi. Setuju nggak? Nah, sebenarnya law number 10 ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa sebagai seorang anak kecil yang pernah kita dulu jadi anak kecil, kita mempunyai eagerness untuk bertanya. Sebenarnya proses bertanya tujuannya untuk apa? Dia mau tahu sesuatu. Dia mau tahu sesuatu supaya dia bisa bertumbuh, Pak. Supaya dia bisa lebih pinter, supaya dia bisa lebih maju. Makanya orang bertanya. Ya. Jadi ketika orang sudah tidak bertanya, dia udah nggak mau maju. Dia udah stop, Pak ya. Dan bahkan beberapa orang merasa nyaman dirinya sudah mengetahui semua pertanyaan. Makanya banyak orang nggak mau belajar. Kalau disuruh ikut training, nggak mau ikut training. Saya udah tahu semuanya. Saya udah tahu semua. Bapak lihat seperti kayak begini. Ini orang udah nggak mau bertanya ya. Dan dia tidak mau merasa khawatir pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjebak dirinya. Dia lebih baik, saya sudah tahu jawabannya, ya saya jalankan hidup ini aja ya. Dan tahukah kita bahwa semua pertumbuhan di dalam hidup kita ini selalu terletak pada teritori-teritori yang kita tidak ketahui. Ya, dan mungkin otak kita ini belum sepenuhnya kita pakai. Dan hanya dengan bertanya, otak kita itu mulai seperti Google. Dia mencari setiap pertanyaan kita. Setuju? Otak kita seperti Google? Betul. Seperti mesin Google, Anda bisa ketikin apa saja, ketik aja, pasti keluar. Iya, otak kita juga seperti Google. Diketik apa aja dia pasti keluar. Tapi masalahnya kalau nggak diketik, nggak keluar gitu ya Pak ya. Nah, jadi tantangan bagi kita di law number 10 ini mengatakan begini. Selalu buat pertanyaan Anda lebih besar daripada jawaban yang Anda cari. Bukan hanya sekedar lebih besar. Lebih penting dari jawaban itu. Pertanyaan itu lebih penting dari jawaban. Pak, maksudnya apa Pak? Bapak kan sebenarnya nyari jawaban. Kenapa pertanyaannya lebih penting? Karena sebenarnya proses bertanya kepada diri kita di dalam pikiran kita ini sebenarnya membuka banyak pintu-pintu yang kita nggak sadari. Betul. Setuju nggak? Ya kan? Umpama saya bertanya sama Pak David, Pak, seandainya Bapak hanya tahu bahwa hidup Bapak hanya 5 tahun dari sekarang, hal-hal apa yang Bapak prioritaskan Bapak lakukan? Pasti otak Anda mulai sortir, yang mana yang saya mau, yang mana saya nggak mau. Setuju nggak? Tanpa pertanyaan seperti itu, Pak David jangan-jangan tidak clear. Apa sih yang penting? Jangan-jangan dengan pertanyaan saya tadi membuat Pak David mulai sadar, ternyata di dunia ini tidak semuanya penting. Ada yang lebih penting dari yang penting. Dan lebih baik saya fokus itu karena umur saya hanya 5 tahun begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang banyak membuat manusia berpikir keras, Pak. Umpama ada pertanyaan yang saya pernah dengar, kalau hari ini adalah hari Anda terakhir di dunia, sebutkan 3 orang yang Anda mau ketemu. Tiba-tiba Anda merasa 3 orang ini pasti penting sekali dalam hidup Pak David. Setuju nggak? Nggak mungkin lah Pak David bilang, saya mau ketemu dengan pegawai bank yang ngurus deposito saya. Saya sangat yakin nggak seperti itu. Atau Pak David mengatakan, saya mau bertemu dengan teman SD saya yang dulu saya udah nggak ketemu 30 tahun. Menurut saya nggak terlalu penting gitu ya. Atau Pak David ngomong, saya mau bertemu dengan guru saya waktu guru SMP kelas 2. Saya rasa nggak begitu. Ketika saya hanya menyodorkan Bapak, hanya 3 orang yang Bapak mungkin ketemu, kemungkinan paling besar Anda akan cari orang tua Anda. Mungkin Anda akan cari
cari anak Anda dan mungkin Anda cari pasangan hidup Anda. Setuju nggak? Saya sangat yakin gitu. Dan ketika Anda sadar bahwa 3 orang ini penting, mungkin setelah pertanyaan saya, Bapak masih tetap hidup bertahun-tahun. Tapi Bapak mulai berpikir, ini 3 orang ini lebih baik saya spend waktu lebih banyak. Supaya saya nggak kecewa, Pak. Supaya waktu itu tidak berlalu begitu saja. Setuju nggak? Jadi pertanyaan ini ditanya, selalu buatlah pertanyaan-pertanyaan yang krusial, yang sebenarnya jawabannya sepele. Tetapi pertanyaan itu yang membuka pikiran kita ya. Dan Anda akan bisa menciptakan masa depan yang lebih besar lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti saya kasih lihat. Anda bisa menciptakan opportunity yang besar dengan pertanyaan Anda ya. Tidak ada satu hal di dalam dunia ini yang lebih kuat daripada sebuah pertanyaan ya. Ya. Kenapa Pak? Karena ketika kita bertanya, otak kita tuh tidak bisa mencuekin pertanyaan kita. Ketika otak kita bertanya, otak kita nggak mau jawab pertanyaan itu. Bahkan kalau you nggak mau jawab pun ya, pertanyaan itu tetap masih ada di situ. Iya, kayak googling tadi. Iya. Bahkan ketika you nggak dapat jawaban yang tepat, pertanyaan itu akan terus ngikutin you. Dan hanya dengan pertanyaan itu akan mengarahkan Anda untuk menghadapi ketakutan Anda. Iya. Dan hanya dengan menghadapi ketakutan Anda mendapatkan confidence. Dan hanya dengan confidence yang Anda miliki, hidup Anda akan terus growing. Nah ini kan pertanyaannya luar biasa kan ya. Jadi pertanyaan itu bisa tidak mendapatkan jawaban yang tepat ya. Tetapi pertanyaan itu selalu Anda dan untuk menantang pikiran-pikiran yang baru yang bisa ada di pikiran Anda. Nah kalau kita ngomong jawaban, ya tadi pertanyaan kan, jawaban itu adalah sesuatu yang close ended. Adalah menjawab ya sudah selesai, titik, sudah nggak pikir lagi, udah dijawab titik aja gitu ya. Nah, Anda tahu jawabannya, Anda bisa simpen di kepala Anda, kemudian Anda udah lupa lagi. Oleh sebab itu lebih penting pertanyaan daripada jawaban. Nah, pertumbuhan kita itu selalu datang ya, bukan dari mendapatkan jawaban yang tepat. Karena jawaban itu hari ini benar, mungkin tahun depan udah nggak benar loh Pak. Hati-hati loh Pak, nggak relevan lagi. Makanya pernah Albert Einstein ditanya ya, nih kok selama 20 semester you ngajar pertanyaannya kok sama melulu? Dia bilang iya memang pertanyaannya sama 10, tapi masalahnya jawabannya udah beda. Jadi kalau you berpatok pada jawaban berbahaya karena jawaban itu bisa berbeda tergantung situasi kondisi. Tapi kalau you berpatok pada pertanyaan itu luar biasa dampaknya ya. Jadi pertumbuhan itu bukan datangnya dari memiliki jawaban yang tepat, tetapi pertumbuhan itu terjadi ketika Anda mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang krusial kepada diri Anda. Ambil contoh gini, Anda nanya saya, pertanyaan apa sih Pak krusial sampai Bapak bilang ini the mother law? Ambil contoh nih, pertanyaan yang Anda coba tanya pertanyaan Anda. Ya. Kalau selama ini Anda tahu semuanya yang Anda kuasain, kita umpama sebagai pembicara, kita udah 20 tahun jadi pembicara, kita udah tahu skill ini, kita udah mampu skill ini ya. Kalau seandainya 20 tahun ini kita set jadi 0 lagi, dan kita sudah tahu pada titik 0 itu kita udah tahu seperti sekarang ini. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sih? Maksudnya ambil contoh gini, kalau seandainya ilmu yang kita punya saat ini, kita dibawa balik sama waktu 20 tahun yang lalu, tahun 2002, dengan ilmu yang saya punya sekarang ini, apa yang saya akan lakukan? Apa yang saya akan lakukan? Pasti berbeda dengan waktu saya 20 tahun yang lalu. Jadi ini akan membuka wawasan gitu. Membuka wawasan kita. Ambil contoh lagi. Ya. Apa 3 pencapaian yang pernah Anda capai dan Anda bangga selama beberapa tahun terakhir? Dari pencapaian itu, apa yang bisa Anda lakukan lagi untuk mencapai sesuatu yang lebih besar? Kadang-kadang ada orang ditanya, pencapaian terbesar dalam hidupmu apa? Dia nggak bisa jawab loh Pak. Anda nggak akan bisa jawab kalau Anda nggak bertanya. Ya. Atau pertanyaan-pertanyaan adalah, apa sih yang Anda nggak bisa terima di dalam hidup ini? Mungkin ada orang yang saat ini belum bisa berhenti merokok. Ya kan? Tapi jangan-jangan mungkin adalah hari di mana dia harus putuskan untuk berhenti merokok. Mungkin dia bertemu dengan teman yang mungkin lagi dalam stadium yang sulit, kena kanker karena rokok. Mungkin hari itu dia akan mulai berpikir, kalau saya tidak berhenti, saya nasibnya mungkin sama dengan dia. Nah pertanyaan-pertanyaan itu kan sebenarnya yang membuat dia takut. Dan pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya mendorong dia untuk berubah. Ya kan? Bahkan ada pertanyaan yang begitu simpel yang mengatakan, apa yang ingin saya lakukan lebih dalam hidup ini? Wah, kalau Pak David dikasih kesempatan, kalau boleh pilih, apa yang Pak David akan pengen lebih lakukan di dalam hidup ini gitu ya? Oh itu kan menarik. Jadi Pak David udah mulai memilih nih. Berarti ada yang tidak begitu penting, ada yang penting gitu ya. Jangan-jangan Pak David bilang, kalau saya tahu kayak sekarang Pak, saya mau olahraga lebih banyak Pak. Siapa tahu itu yang lebih penting. Kenapa? Karena saya ngelihat banyak orang yang usianya 60-70 karena nggak olahraga.
kayaknya jalan aja susah, ya kan? Nah itu juga ya. Bahkan ada yang mengatakan, apa yang saya mau kurangi, saya lakukan dalam hidup ini. Tadi ada apa yang saya mau lakukan lebih, apa yang saya mau kurangi. Anda kan masih berpikir apa yang you mau kurangin. Umpama Anda katakan, saya mau mengurangi kata-kata yang keras dan kasar kepada anak saya. Mungkin ada orang tua yang kasar sama anaknya kan, ngomongnya kan kasar. Kenapa orang tua ngomong kasar? Very simple. Karena mereka merasa dengan kata-kata kasar itu anaknya cepat ngelakuin apa yang dia mau. Jadi masalahnya selesai gitu. Bener Pak, masalahnya selesai Pak. Tapi 10-20 tahun lagi, impact psikologi terhadap kata-kata kasar kepada anaknya itu berbahaya loh Pak. Bahaya sekali. Ya, jadi pikirkan banyak hal yang kita lakukan simple itu hanya untuk short term. Tapi kita mesti pikir long term. Anda nggak mau olahraga hari ini, nggak apa-apa hari ini Anda tetap sehat. Long termnya. Anda masih mau ngerokok hari ini, nggak apa-apa, masih keren. 30 tahun lagi. Oke? Ya. Oleh sebab itu konklusi dari 10 law ini Pak, yang kita sudah tahu the master law. Dan dengan pertanyaan-pertanyaan the mother law tadi, buat pertanyaan Anda lebih besar dari jawaban, Anda tidak sadar bahwa Anda akan kembali lagi ke master law yang pertama tadi, bahwa you akan membuat masa depan yang lebih besar daripada masa lalu. Oleh sebab itu, keputusan untuk bertumbuh, buku ini mengambil konklusi mengatakan, keputusan untuk terus bertumbuh adalah sebuah keputusan untuk mengambil 100% tanggung jawab terhadap apa yang Anda akan dapatkan di masa depan Anda. Tapi Anda lihat bahwa dari hukum-hukum yang ada ini selalu tergantung ya bagaimana Anda menindaklanjuti setiap hukum yang ada di sini ya. Kesempatan itu akan selalu datang kepada Anda kalau Anda mengeksersis semua law yang ada di buku ini. Kesempatan itu akan terbuka bagi Anda. Secara naturally akan datang kepada Anda. Ide-ide yang brilian akan datang kepada Anda. Orang-orang yang punya skill terbaik akan datang dengan Anda. Orang-orang yang punya passion, orang-orang yang punya visi akan berkumpul dengan Anda. Ya, mereka mencari orang yang cocok sama dengan. Dan Anda akan membuat koneksi yang bagus untuk orang-orang tersebut untuk mencapai sebuah purpose yang lebih besar lagi. Wow, keren sekali. Ini buku sangat luar biasa Pak. Keren, Pak juga bagus sekali ya teman-teman. Saya rasa kita belajar 10 law ya, Pak. Sudah 10 sudah kita kupas semua. Iya, dan ini semoga 10 ini bukan hanya sebagai sebuah hal yang enak didengar, tetapi hal yang patut kita renungkan, patut kita pertanyakan. Dan patut kita praktekkan. Iya, luar biasa. Pak David tambah luar biasa nih. Thank you Pak Darmadi dan thank you semuanya. So stay tune in Monday Morning Motivation.